rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-75, yaitu orang-orang jahiliyah mengajak pada kekafiran dalam keadaan mereka tahu. Ya. Kalau pada masalah jahiliyah yang ke-74, mereka mengajak manusia pada kesesatan dalam keadaan tidak tahu. Nah, yang berikutnya mereka mengajak manusia pada kesesatan dan kekafiran dalam keadaan tahu kalau itu sesat dan kafir. Ya, intinya dua-duanya sifat jahiliyah yang harus kita jauhi. Pertama, mengajak orang pada kesesatan dalam keadaan tidak tahu. Ini dipraktekkan oleh orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, ya cuma modal semangat. Dia semangat dakwah tapi tanpa ilmu, sehingga akhirnya apa? Dia berbicara seenaknya. Nabi bersabda gini padahal nggak ada hadisnya. Allah berfirman gini padahal nggak ada ayatnya. Nah, yang seperti ini seperti orang jahiliyah, ya mereka mengajak pada kesesatan dalam keadaan tidak tahu. Ya. Ini yang pertama. Berikutnya ada orang yang mengajak pada kesesatan kekafiran dalam keadaan tahu. Nah, yang ini lebih parah lagi. Mereka bukan orang-orang yang tidak belajar. Mereka orang yang belajar, tapi ilmu yang mereka pelajari tidak bermanfaat. Tidak mereka gunakan untuk mengajak manusia pada hidayah, malah mengajak manusia pada kesesatan. Ini yang seperti ini ada, pokoknya banyak orang yang kan banyak sih ada lah. Pokoknya orang-orang yang sudah belajar di luar negeri, di kampus-kampus baik, yang di ilmu yang diajarkan Al-Quran Sunnah, tapi balik ke negaranya tidak menyampaikan apa yang dia pelajari. Yang di kampusnya yang dipelajari Al-Quran Sunnah, nyampe negaranya asalnya nyampaikan khurafat, takhayul. Yang ini ada ya. Ada di antara mereka S1, S2, S3 di Arab Saudi. Berarti diperkirakan berapa tahun tuh? 15 tahun atau 20 tahun lah rata-rata orang dari S1, S2, S3 tuh. Pulang ke Indonesia, percaya dengan yang namanya peninggalan awalnya Soekarno atau apa itu, harta karun Soekarno. Dari mana infonya? Ya itu dari mimpi atau wangsit atau apalah gitu. Kan ini kan lucu juga kan. Jadi selama ini belajar S1, S2, S3 jurusan akidah nggak bermanfaat ternyata. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Orang sudah punya ilmu, bukannya mengajak pada hidayah, malah mengajak pada kesesatan. A'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dilindungi oleh Allah agar tidak seperti orang seperti itu. Ya itu ya, itu masalah jahiliyah yang ke-75. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-76. Kata Syekh, al-makrul kubbaru kafi'li qaumi Nuh. Makar besar seperti yang dilakukan oleh kaum Nuh. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-76, melakukan makar besar seperti perbuatan kaum Nuh. Makar ini udah jadi bahasa Indonesia. Di sini kata Syekh, kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, al-makru isalul makruhi bi tariqatin khafiyah wa huwa naw'an makrun hasanun wa makrun sayyi. Makar yaitu memberikan keburukan dengan cara tersembunyi. Memberikan keburukan dengan cara tersembunyi. Dan itu ada dua macam, makar baik, makar buruk. Jadi makar tidak semuanya buruk, ada baik buruk ya. Yang buruk kata Syekh, al-hiyal khafiyah li isali syarr liman la yastahiqu. Makar yang buruk yaitu siasat tersembunyi untuk memberikan keburukan kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Jadi ini makar yang buruk ya. Jadi inti dari makar itu artinya memberikan keburukan pada orang lain dengan cara tersembunyi, tidak terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya bukan makar, tapi sembunyi-sembunyi. Saya ingin mencelakakan orang ini nih. Nggak mungkin di depan dia, kamu. Nah, itu bukan makar namanya. Kalau makar itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Mungkin dibikin lubang di jalan biar kalau orang ini lewat masuk, atau mungkin dikasih jebakan sehingga orang ini celaka. Nah, ini namanya memberikan keburukan dengan cara yang samar. Nah, ini namanya makar. Kalau yang terang-terangan bukan makar. Makar itu harus sembunyi ya.
memberikan keburukan pada orang lain dengan cara yang samar. Ini makar. Dan makar ada dua, makar baik, makar buruk. Makar baik artinya memberikan keburukan kepada orang lain dengan cara tersembunyi bagi orang yang pantas mendapatkannya. Maksudnya siapa yang pantas mendapatkannya? Ya mungkin pelaku maksiat, pelaku kriminalitas. Misalkan begini, kalau makar yang baik, kita tahu ada pembunuh berkeliaran di kampung kita sini. Lalu kita ingin supaya dia kena batunya, maka kita jebak dia. Misalkan dikasih apalah perangkap supaya dia jatuh dalam perangkap itu, akhirnya dia pun nggak bisa apa-apa. Langsung diangkut ke polisi misalkan. Ya ini contohnya, ini makar. Berarti kan memberikan keburukan pada seorang dengan cara yang sama. Tapi orang yang dituju layak untuk diberikan ini. Maka ini makar baik apa buruk? Baik ya. Nah yang buruk itu kalau kita memberikan keburukan kepada seorang dengan cara yang samar dan orang itu tidak pantas dapat keburukan. Ya contohnya ada orang baik nggak punya masalah, lalu ada di antara kaum muslimin ingin orang ini supaya bagaimana cara supaya harga kehormatan jatuh atau dia celaka dengan cara-cara tersembunyi, mungkin dijatuhkan nama baiknya dengan dikirim misalkan terutama zaman sekarang AI ini gampang sekali. Oh ini gambar dia, lihat perempuan dengan perempuan, lihat tuh fotonya gini, padahal fotonya yang dia di tempat lain, perempuan ini tempat lain, tapi karena AI jadi ya nggak, zaman sekarang bisa kayak gitu kan. Nah ini bahaya sekali nih, AI ini benar-benar hoax makin merajalela dengan ada AI. Makanya ada yang bilang katanya AI ini lebih berbahaya daripada nuklir. Ya kan? Iya. Iya, jadi benar-benar mengecoh kita Bapak ya. Sampai ceramah ulama, perkataannya bisa dibikin, dimanipulasi. Bisa kan? Misalnya kita bahasa Indonesia. Iya. Jadi suaranya mirip Bapak. Makanya kita waspada nanti nih kalau kita dengar ada kabar ulama ini, ustadz ini ngomong gini, jangan dipercaya. Sekarang semuanya udah bisa dimanipulasi dengan AI. Kita harus waspada, jangan mudah percaya. Ya, zaman sekarang mudah sekali suara ulama ini dibikin ceramah. Nah, ini bahaya ya. Nah, ini ya. Jadi kita kembali lagi, makar itu ada dua, makar baik, makar buruk. Makar baik yaitu memberikan keburukan kepada seorang yang pantas mendapatkannya dengan cara tersembunyi. Ya. Sedangkan itu yang buruk ya. Makar baik memberikan keburukan pada seorang yang bukan tadi makar baik ya. Keburukan. Saya ulangi lagi, makar baik yaitu memberikan keburukan kepada seseorang yang pantas mendapatkannya dengan cara tersembunyi. Contohnya kita ingin menjebak penjahat. Berarti kita kan lakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, ini namanya makar baik. Sedangkan makar buruk memberikan keburukan kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya dengan cara tersembunyi. Seperti ingin menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang baik, soleh dengan cara siasat-siasat tertentu. Nah, yang seperti ini namanya makar yang buruk ya. Nah, di sini Syekh menyebutkan contohnya bagaimana orang-orang kafir zaman dahulu melakukan makar terhadap para rasul. Allah Ta'ala fi qaumi Nuh, Allah berfirman tentang kaum Nuh, wa makaru makron kubbara, mereka melakukan makar yang besar. Kaum Nuh melakukan makar yang besar. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian, Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan kalian tinggalkan Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. 5 berhala. Dulunya adalah orang-orang soleh. Ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Waqad adallu katsira. Sungguh mereka sudah menyesatkan banyak orang. Kaum Nabi Nuh ini menyesatkan banyak orang. Ya, lewat apa? Makar, ya. Fahum yamkuruna bin nasi makran 'aziman bihadzal hiyal. Mereka melakukan makar kepada orang-orang, kepada masyarakat dengan makar yang besar, dengan cara siasat beberapa siasat. Wa hadhihi tariqah turuqul khabitha allati yad'unahum biha ila syirk. Dengan cara-cara buruk inilah
mereka mengajak manusia pada syirik. Jadi kaumnya Nabi Nuh mempertahankan syirik di masyarakat mereka dengan cara-cara licik, ya. Wa idza ja'atum da'watut tauhid hadzaruhu minha. Jika datang dakwah tauhid kepada mereka, mereka pun akan memberikan peringatan kepada masyarakat agar menjauhi dakwah tauhid. Apa caranya? Seperti apa? Wa qalu, mereka berkata, haula yuriduna an yatara'asu 'alaikum wa yuriduna an yatafaddalu 'alaikum. Nah, ini makarnya kaum Nabi Nuh ketika menentang Nabi Nuh. Mereka berkata, mereka itu, Nuh dengan pengikutnya, mereka ingin menjadi pemimpin kalian. Bisa menguasai kalian, dan mereka ingin mengungguli kalian. Jadi, dakwahnya dibawa ke apa? Politik. Jadi ini dakwahnya, mereka itu dakwah supaya punya kedudukan di masyarakat. Supaya nanti menguasai kalian. Nah, ini metode mereka untuk menghalangi manusia dari dakwah tauhid. Dan ini banyak terjadi di beberapa negara, Bapak ya. Jadi kadang dakwah tauhid itu diisukan akan menggoyang pemerintahan, menggulingkan pemerintah. Sehingga akhirnya sebagian dai ada yang dipenjara, ada yang istilahnya dibatasi pergerakannya, bahkan ada yang diusir dari negaranya. Ada seperti itu. Syekh Al-Albani, beliau pernah dakwah dulu kan di Suriah, beliau tinggal di Suriah. Beliau dicekal dakwah. Dengan apa? Isunya katanya beliau ini ingin menggulingkan kekuasaan. Karena kebetulan ketika itu yang menguasai kekuasaan adalah orang-orang Syiah, Nusairiyah. Ya, beliau nggak berbicara masalah politik. Ketika tanya, Anda membahas masalah politik ya dakwah Islam ini? Kami nggak pernah bahas masalah politik. Tapi kalau memang kalau dibutuhkan untuk membahas politik, kami akan bahas. Nah, ini dakwah sunnah seperti itu, Bapak ya. Dakwah tauhid itu kita nggak bahas masalah politik. Tapi kalau memang perlu dibutuhkan untuk membahas masalah politik, kita bahas. Jelas ya? Ya contohnya gini, kita nggak akan bahas siapa yang mau jadi presiden, nanti siapa yang jadi raja, jadi perdana menteri, nggak bahas. Tapi kalau memang dalam suatu keadaan kita dituntut bicara, umat membutuhkan penjelasan, kita sampaikan. Misalkan, ya seperti contoh ya Bapak, ini kita flashback kembali ke beberapa tahun yang lalu. Pemilihan gubernur DKI Jakarta, masih ingat? Itu kan sengit sekali di Jakarta kan? Ya kita nggak akan bahas masalah siapa yang nanti jadi gubernur, siapa yang layak, nggak perlu. Nggak usah kayak gitu. Itu masalah politik, nggak perlu kita masuk itu. Cuma ketika itu situasi mendorong kita untuk harus bicara, karena yang satu Muslim, yang satu kafir. Dan kita punya prinsip dalam Islam, tidak boleh dipimpin oleh kafir. Pemimpin kita harus Muslim, bukan kafir. Nah, mau tidak mau kita harus bicara kan, jelaskan hukum apa memilih pemimpin yang kafir, jelaskan. Ini kan masalah politik kan, tapi karena dibutuhkan harus dijelaskan. Jangan kita sembunyikan. Nah ini Bapak ya, adapun kalau memang tidak dibutuhkan menyebutkan masalah apa yang maju jadi gubernur siapa orang kafir, apa yang kita bahas ya. Tapi kalau dibutuhkan sampaikan, karena ada sebagian Muslim, saya katakan Muslim, punya pemikiran aneh dengan menyatakan seorang Muslim boleh memilih pemimpin yang kafir. Apa dalilnya? Dia cari-cari dalil mereka. Cari-cari alasan. Katanya ada ucapan dari Ibnu Taimiyah, disebutkan Ibnu Taimiyah katanya. Sesungguhnya Allah menolong negara yang adil walaupun kafir, dan tidak menolong negara yang zalim walaupun muslim. Jelas. Jadi Allah akan menolong negara yang adil, maksudnya pemimpin yang adil, walaupun dia kafir. Kalau misalkan ada pemimpin yang adil, walaupun kafir akan Allah tolong. Dan Allah tidak menolong pemimpin yang zalim, tidak adil, walaupun dia muslim. Nah, lihat tuh. Berarti menunjukkan Ibnu Taimiyah membolehkan memilih pemimpin yang kafir. Nah, ini salah paham ya. Ucapan beliau pertama kita bahas. Apa benar Ibnu Taimiyah? Apa bisa dijadikan dalil ucapan Ibnu Taimiyah? Kita katakan tidak.
Kenapa? Ucapan Ibnu Taimiyah bukan firman Allah, ya nggak? Bukan hadis Nabi. Siapapun yang mengucapkan perkataan bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi. Ya, makanya Imam Malik pernah berkata, kullun yu'khadhu yutraq illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan kecuali ucapan penghuni kubur ini. Beliau menunjuk ke arah kubur Nabi. Artinya kalau ucapan Nabi nggak bisa ditolak, harus diterima. Tapi kalau selain Nabi, siapapun itu, mau Abu Bakar, Umar, semuanya, kalau orang per orang pribadi bisa diterima, bisa ditolak. Jelas apa ya? Maka Ibnu Taimiyah pun sama. Kalau misalkan itu Ibnu Taimiyah misalkan mengucapkan suatu perkataan dan ternyata salah, kita harus apa? Tolak, jangan terima. Itu pertama, Ibnu Taimiyah, ucapan Ibnu Taimiyah bukan ucapan Allah, bukan firman Allah, bukan hadis Nabi, maka bisa terima, bisa tolak. Lalu kedua, kalau kita pahami perkataan Ibnu Taimiyah secara detail, Ibnu Taimiyah tidak melegalkan memilih pemimpin kafir, enggak. Ibnu Taimiyah cuma berbicara pentingnya keadilan dan bahayanya kezaliman. Artinya begini, kata beliau, Allah akan menolong pemimpin yang adil walaupun kafir. Artinya begini, kalau ada orang kafir, asalnya kafir nih, memimpin suatu negara, dan dia adil, akan mau tolong. Artinya kekuasaannya akan langgeng, awet. Karena bagaimanapun orang yang adil disukai oleh syariat, ya nggak? Iya kan, fitrah manusia suka dengan keadilan. Mau dia orang apa, kalau adil itu tahu. Nah, sebaliknya kalau ada ini, kalau pemimpinnya adil tapi kafir. Sebaliknya, Allah tidak akan menolong pemimpin yang zalim, tidak adil, walaupun dia muslim. Ada pemimpin muslim, bapak ibunya muslim, neneknya, leluhurnya pokoknya muslim, sampai ke dia muslim semua. KTP-nya agama Islam, namanya Islam, namanya bahkan muslim misalkan. Nah, tapi dia tidak adil, dia zalim kepada rakyatnya. Nah, yang seperti ini tidak akan Allah tolong. Betul tidak? Ya kenapa? Rakyat kalau dipimpin oleh orang yang zalim, suka nggak? Iya, pertama mungkin ya saya sabarlah sama dia, karena saya nggak punya kekuatan, ya gitu kan. Tapi lama-lama ini orang udah kan saya jatuhkan kan, kayak gitu kan. Nah, itu apa ya? Nah, apa? Iya, artinya ketika seorang sudah zalim nggak akan bertahan lama, Pak ya. Tapi kalau adil bertahan. Ya, artinya di sini Ibnu Taimiyah cuma berbicara tentang pentingnya keadilan dan bahayanya kezaliman, bukan anjuran untuk memilih pemimpin yang kafir. Nah, itu Bapak ya. Karena itu orang-orang yang gini waktu pilgub waktu itu Jakarta 2017, mereka membawa-bawa ucapan Ibnu Taimiyah. Dan yang membawakan ini bukan orang biasa, orang dari lulusan luar negeri, Al-Azhar mereka. Makanya orang banyak terfitnah loh, sempat goyang gitu. Sebagian kaum muslim bingung, iya ya? Karena apa? Yang pertama dinukil Ibnu Taimiyah, terus kedua yang bicaranya lulusan luar negeri, Al-Azhar. Al-Azhar kan kalau bagi orang Indonesia dianggap terhormat gitu loh, dari Mesir sana kan. Padahal kenyataannya nggak semua lulusan Al-Azhar ya berkualitas. Jadi kita nggak bisa jadi patokan kalau universitasnya berkualitas, lulusannya pasti berkualitas. Enggak, Bapak ya. Ada yang berkualitas, ada yang tidak. Ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau di Al-Azharnya dia belajar sungguh-sungguh, ya bagus. Tapi kerjanya, kalau kerjanya cuma jualan tempe, ya gimana mau menghasilkan lulusan berkualitas ya. Jadi saya punya kenalan teman kita dari Sumatera Barat juga, dia pernah di Al-Azhar. Jadi saya cerita sama dia gimana saya nanya ke dia gimana waktu dulu di Al-Azhar. Dia cerita ya macam-macam orang Indonesia di sana, ada yang sibuk travel haji aja, nanti datang kuliahnya pas ujian aja. Iya, jadi kalau di Al-Azhar ini memang ibaratnya benar-benar harus mandiri betul. Jadi kalau kita mau masuk kuliah kampus tiap hari, mau tidak masuk seminggu sekali, mau masuk cuman ketika ujian bisa. Kenapa? Ketika masuk kampus ini dosen nih, yang di depannya ratusan orang. Jadi gimana ya coba? Nggak mungkin dosen, fulan mana? Nggak mungkin satu persatu kan?
Makanya mahasiswa harus aktif sendiri. Yang mau berhasil ya harus rajin belajar. Yang malas ya sudah begitu aja. Jadi saya nanya ke teman ini, gimana waktu di Al-Azhar dulu? Ya gitu. Yang ada yang sibuk jualan tempe, ada yang sibuk di travel haji, ada yang sibuk belajar, ada juga. Dan ada yang sibuk pacaran juga ada. Sibuk dengan pacaran orang Mesir, Bapak ya. Jadi gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata lulusan Al-Azhar pasti baik. Sebagaimana lulusan Madinah nggak mesti juga baik, tergantung orangnya sekali lagi. Karena ada juga lulusan Madinah S1, S2, S3 keluar khurafat isinya. Ya karena sebelum masuk Madinah di kepalanya udah ada khurafat, pulang dari Madinah khurafatnya masih bertahan. Ya jadi nggak jadi patokan Bapak ya, nggak jadi patokan seperti itu. Ya jadi kita kembali lagi untuk menyinggung masalah tadi makar. Ya jadi apa? Orang-orang kaum Nabi Nuh mereka membuat makar kepada dakwah tauhid dengan menyatakan mereka itu orang-orang kaum Nuh dan pengikutnya ingin menjadi pemimpin dan ingin unggul di hadapan kalian, makanya pengen disingkirkan dengan cara seperti itu, seperti yang terjadi pada Syekh Albani dan beberapa ulama. Apa ya? Mereka dakwah dihalangi dengan alasan katanya akan menyinggung masalah politik. Padahal enggak. Kita dakwahnya murni, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, agar taat kepada Allah, tidak akan membahas masalah politik kecuali kalau memang yang perlu disebutkan. Dan itu nggak boleh disembunyikan. Ya seperti masalah pilgub itu ya, yang sempat ramai gitu Bapak ya. Nah itu. Jadi kita kembali lagi. Fatahsinul qabihul linnas wa taqbihul husni huwal makrul kubbar alladhi la yazalu yuzawidu du'atul dhalal qadiman wa hadithan li sarfin nasi 'anil haqq ila al-batil wa ikhrajuhum minan nuri ila dhulumat. Nah ini menghias-hiasi keburukan dan memburukkan suatu yang baik kepada manusia, ini adalah makar besar yang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak pada kesesatan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Menghias-hiasi keburukan atau memburukkan sesuatu yang baik. Ini adalah makar yang dilakukan oleh dai-dai yang mengajak pada kesesatan. Ya. Contohnya tadi apa? Membaguskan sesuatu yang buruk. Contohnya apa? Peribadatan kepada kubur, pusara. Ini syirik Bapak. Tapi dai-dai yang mengajak pada ini nggak berkata ini syirik, nggak kan? Sudah kita bahas. Mereka akan berkata ini penghormatan terhadap wali. Karena ini makam keramat. Jadi penghuni makam keramat ini orang bersih, orang suci. Jadi ketika kita cari berkah di sini, kita sedang menghormati penghuni makam ini. Bahasanya bahasa yang indah, kita menghormati. Padahal itu namanya apa? Syirik. Nah itu, suatu yang buruk dibikin indah, dibikin bagus. Atau suatu yang bagus dibikin buruk. Oh, itu nih orang yang apa yang katanya dakwah tauhid itu orang suka mengkafir-kafirkan Islam, suka membid'ah-bid'ahkan orang Muslim katanya. Yang disebarkan seperti itu. Mereka adalah orang keras, ekstrim, fundamentalis, ekstremis, terakhirnya teroris, ujung-ujungnya kayak gitu. Ya, jadi ketika orang ngajak pada ketika kita menyerukan dakwah tauhid, pasti gitu ya, yang disebarkan ekstremis, fundamentalis, ujung-ujungnya teroris. Sampai ada yang menyatakan katanya buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita pelajari ini adalah pintu teroris, pintu terorisme katanya. Pertanyaannya, ada bapak yang ngebom? Nggak ada kan? Tapi ini katanya dianggap pintu terorisme. Artinya, karena pelaku terorisme yang ngebom sana sini, mereka baca kitab ini. Ya, maka bisa kita bantah. Para pelaku teroris baca Al-Quran nggak? Baca nggak? Baca kan? Berarti Al-Quran pintu terorisme. Selesai. Jadi nggak jadi patokan orang baca suatu kitab, berarti kitabnya salah. Belum tentu. Kadang kitabnya benar tapi pemahaman orangnya salah. Seandainya kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajarkan terorisme, tentu yang di Arab Saudi itu semua jadi teroris.
Ya nggak? Dilarang. Ya kan? Dilarang. Ya tentu kitabnya akan dilarang. Sedangkan Arab Saudi termasuk negara yang paling keras dalam masalah menghadapi terorisme. Tegas. Jadi dua cara yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menghadapi terorisme. Pertama, cara yang lunak dan keras. Keras artinya memang ditangkap, ya, dimasukkan penjara. Cara yang lunak dinasihati. Jadi setelah di penjara, mereka pun nasihati, dikunjungi oleh para ulama, didakwahi, sebagian tobat, sebagian lagi enggak, bertahan di penjara. Itu nyata. Jadi artinya pemerintah Arab Saudi benar-benar anti menentang namanya terorisme. Contohnya ketika terjadi WTC, apakah pemerintah Arab Saudi begini? Oh, enggak kan? Menentang. Dan kita pun menentang. Walaupun kadang di hati kecil, itu kan orang kafir ya. Tapi tetap itu warga sipil, dilarang dibunuh. Tetap haram. Ya, mereka bukan istilahnya kafir yang melakukan penentangan, permusuhan atau memerangi umat Islam ya. Warga sipil nggak boleh dibunuh Bapak ya. Nah, jadi kita kembali lagi, kalau mereka menyatakan dakwah tauhid ini adalah pintu terorisme katanya, maka bisa kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita pelajari ini katanya mengajarkan terorisme. Nah, pertanyaannya, kalau memang ini mengajarkan terorisme, harusnya di Arab Saudi semuanya jadi terorisme. Karena ini kitab ini, Bapak, ini diajarkan di Arab Saudi. Kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari sejak SD, SMP, SMA dipelajari di sana. Dan nggak ada yang jadi teroris. Ya, kalaupun ada jadi teroris, itu orang-orang yang salah memahami buku beliau. Jangan salahkan bukunya, salahkan otaknya. Ya nggak? Sebagaimana orang yang melakukan aksi terorisme, mereka pun baca Quran kan? Apakah dengan itu kita katakan Al-Quran adalah pintu terorisme? Enggak ya, Al-Qurannya benar, tapi orangnya salah. Yang salah orangnya, karena salah memahami Al-Quran, Bapak ya. Nah ini ya, jadi di antara makar orang-orang yang menentang dakwah tauhid, mereka akan menyatakan dakwah tauhidnya dakwah ekstremis, fundamentalis, teroris, atau gelar-gelar lainnya. Mereka ini orang Wahabi, Mujassimah, Musyabbihah, dan semacamnya. Intinya gelar-gelar itu ingin supaya dakwah tauhid tidak tersebar. Tapi bagaimanapun mereka berusaha keras menghentikan dakwah tauhid, nggak akan berhasil. Bapak ya? Karena gelar-gelar ini sudah ada zaman dahulu. Dakwah Wahabi ya, dari sejak tahun abad 18, abad 19 sudah disebarkan oleh penjajah Inggris. Ketika dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nyampe ke India, orang Inggris, penjajah Inggris merasa gerah. Karena tahu kalau orang India ini mengerti tauhid dengan benar, kira-kira setuju tidak dengan penjajahan? Enggak, akan menentang. Makanya penjajah Inggris pun kepanasan, lalu menghentikan dakwah tauhid ini dengan menyebarkan nama julukan bahwa mereka adalah orang-orang Wahabi. Jadi gelar Wahabi itu untuk menghentikan dakwah tauhid ya. Dan itu juga tersebar di Indonesia dan semacamnya. Ya, karena kita tidak akan setuju dengan penjajahan. Beda dengan kaum sufi. Kaum sufi rata-rata sama penjajah begini. Join. Kemanapun penjajah tinggal, biasanya dengan kaum sufi begini. Loh, bukankah ada orang sufi yang memerangi penjajah? Betul ada. Tapi itu menyalahi prinsip mereka. Karena di antara prinsip kaum sufi tidak ada jihad. Jihad itu cuma jihad melawan hawa nafsu. Nggak ada jihad angkat senjata. Makanya dimanapun mereka berada, seringnya begini dengan penjajah. Ketika Inggris menjajah Yaman, mereka orang sufi sama penjajah Inggris begini, join. Begitu juga di Syam, ketika penjajah Prancis menjajah Syam, mereka pun join dengan penjajah Prancis, dan banyak di berbagai negara Bapak ya, saksi nyatanya. Ya, itu kalau orang-orang sufi. Ada pun dakwah Ahlussunnah yang menyerukan dakwah tauhid, nggak akan kompromi dengan penjajah, tidak ridho dengan penjajah. Nah itu Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, itu cara mereka untuk menghentikan dakwah tauhid dengan memberikan gelar-gelar buruk ya. Dan Allah katakan di sini, Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran seperti apa sifat mereka. Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya.
Jadi Allah ini mengeluarkan hambanya dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Sedangkan orang-orang kafir wali mereka adalah taghut. Taghut ini bisa artinya setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Kalau Allah kan mengeluarkan dari apa? Kegelapan menuju cahaya. Tapi kalau taghut, setan, mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah ini ya. Jadi orang-orang dai-dai yang mengajak pada kesesatan, mereka sudah mengajak manusia dari cahaya menuju kegelapan. Sedangkan orang-orang yang dai-dai tauhid mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Apa ya? Ya contohnya syirik. Syirik ini gelap, cahaya atau kegelapan? Kegelapan. Jadi kalau orang berbuat syirik itu gelap apa mukanya, walaupun aslinya putih. Misalkan ada orang kulit putih ya bule, tapi melakukan syirik itu pada akhirnya gelap, muram. Tapi kalau ada orang yang mengesahkan Allah, walaupun kulitnya hitam, itu pada akhirnya punya cahaya. Ya, itu bisa dirasakan oleh orang yang masih punya iman ya. Kalau orang yang nggak punya iman, dianggapnya semua yang putih pasti bagus. Nah, kita lanjut. Lalu berikutnya Allah menyebutkan makarnya orang kafir nih. Wa kadzalika ja'alna, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami sediakan bagi setiap nabi musuh-musuh. Ya tuh, setiap nabi pasti Allah sediakan musuh-musuh. Musuh-musuh dari mana? Yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi kalau nabi saja sudah Allah sediakan musuh, terus kita berharap nggak ada musuh? Nggak mungkin lah. Masa kita merasa lebih baik? Nabi aja orang yang baik, orang yang bertakwa, paling dekat dengan Allah, Allah sediakan apa? Musuh. Apalagi kita ya. Jadi kata Allah di sini, demikianlah kami sediakan, kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh. Ya, musuh-musuhnya siapa? Yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Setan dari kalangan manusia maksudnya siapa? Ya orang kafir itu. Ya. Kalau dari kalangan jin, ya jin, setan-setan itu ya. Yuhi ba'dhum ila ba'din. Nah, musuh-musuh tadi, setan dari kalangan manusia dan jin tadi, saling membisikkan satu sama lain zukhrufal qaul, saling membisikkan satu sama lain perkataan yang indah. Tujuan apa? Ghurura, untuk menipu. Jadi jauh itu ya, Muhammad itu ingin memecah belah umat. Kita harus pertahankan tradisi masyarakat kita. Nah itu gitu. Jadi ketika dakwah tauhid diserukan oleh Nabi Muhammad, setan-setan dari kalangan manusia berusaha menghentikannya dengan cara apa? Muhammad ini sudah memecah belah masyarakat. Seorang bapak ribut dengan anak, anak ribut dengan abangnya, ibu ribut dengan ini, memecah belah umat. Nah ini bapak. Dan ini isu seperti ini juga yang sering disebarkan oleh orang-orang yang ingin menghentikan dakwah tauhid di zaman sekarang. Ustadz ini memecah belah masyarakat. Dulu masyarakat satu sama-sama percaya dukun, tiba-tiba sekarang yang satu percaya dukun, satu tidak percaya dukun. Jadi ribut. Nah itu apa ya? Kita lanjut. Fahadha fi, langsung sampai akhir. Fahadha fi nahyu anil isghali du'atil dhalal illa ala sabil ma'rifati batilin li rabbih. Nah di sini Allah katakan tadi, saya lanjutkan, kalau Allah Tuhanmu berkehendak, niscaya mereka tidak melakukan itu, tidak akan berbisik satu sama lain untuk apa? Menipu. Fadharhum wa ma yaftarun, biarkanlah mereka dengan kebohongan mereka. Ini perintah dari siapa? Biarkanlah mereka dengan kebohongan mereka. Apa faedah yang bisa kita petik dari firman Allah ini? Kata Syekh, dalam firman Allah ini terdapat larangan mendengar dai-dai sesat, kecuali dalam rangka mengetahui kebatilan mereka terus membantahnya.
Artinya Bapak, jangan sampai kita iseng dengar, oh pengen tahu seperti apa sih ajaran orang Syiah. Nah, kita buka ceramahnya orang Syiah, dengerin. Sehingga akhirnya apa? Semua racunnya masuk. Jangan. Ya. Kecuali kalau kita ingin tahu lalu ingin membantahnya, ini diperbolehkan. Cuma apakah semua orang bisa seperti itu? Nggak bisa. Kalau orang-orang yang baru belajar, oh saya pengen bantah orang Syiah, dia buka website Syiah, dia buka buku-buku Syiah, bukannya bantah, dianya terbantah. Ya itu Bapak ya. Ya mungkin sampai sini berarti kita selesai dari masalah jahiliyah yang ke 76. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke 77 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.